Halo, apa kabar Indonesia dan generasi kebanggaan bangsa dimanapun Anda berada. Senang dan bangga sekali rasanya kami berdua kembali hadir menjumpai Anda di ajang yang sangat bergengsi ini. Final Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SLTA se-Indonesia dan kali ini di Provinsi Bali. Dan masih bersama saya Dona, Amelia dan rekan saya Anita Mai. Kak Dona apa kabar? Baik, kakak sehat ya? Sehat tentu saja ya. Seperti generasi kebanggaan bangsa yang ada di sini, mereka siap untuk berlomba meraih gelar juara. Karena bagi mereka yang berhasil meraih gelar juara di tingkat provinsi, mereka akan menuju Jakarta dan juga akan meraih satu gelar yang sangat bergengsi, yaitu juara nasional. Nah, berbicara tentang 4 pilar, kita akan menyebutkan bersama-sama. Yang di rumah juga boleh ikut ya, dengan suara yang lantang. Pilar yang pertama, Pancasila. Pilar yang kedua, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pilar yang ketiga, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang terakhir lebih semangat, Bhinneka Tunggal Ika. Kita akan segera memperkenalkan siapa saja nih yang akan menjadi calon juara kita ya. Baik, kita berkenalan dengan Regu A terlebih dahulu. Ini dia, siswa-siswi dari SMK Negeri 1 Tabanan. SMK 3 Tabanan 3 Maksana. Terima kasih adik-adik, cantik sekali ya kostumnya. Mau gantiin Kak Dona sama Kak Maya di sini boleh? Sudah mirip-mirip ya kostumnya. Mirip ya, mirip kita. Baik, kami perkenalkan di Regu B ada SMK Pariwisata Mengwitani. Iya, terima kasih. Ini dia juga luar biasa semangatnya. Adik sudah siap berlomba tentunya ya. Silakan di Regu C ada siapa? Baik, ini dia di Regu C yang berhasil meraih nilai kedua terbaik pada babak semifinal dan berhasil melaju ke babak final. Beri tepuk tangan yang meriah untuk SMK Negeri 3 Bangli. Empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Jaya. SMK Negeri 3 Bangli bisa. Wah, sepertinya semua banyak pendukungnya ini di sini. Kalau Anda semua ada di rumah, datang ke sini pasti juga ikut bersemangat ya. Pasti. Mensupport Regu mana gitu. Kalau kita mensupport semuanya ya Kak ya? Semua pastinya. Semua kita support. Nah, ini juga yang akan mensupport mereka dan juga yang pasti ini mereka memberikan penilaian kepada siswa-siswi kita. Betul. Kita akan memperkenalkan para dewan juri. Ini dia yang pertama, dewan juri kita yang terhormat Bapak Dr. Andes Agun Gunanjar, Sudarsa BCIP MSI dari fraksi Partai Golkar. Selamat datang Bapak, apa kabar? Kabar baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima perjuangan kita bersama merdeka. Merdeka. Terima kasih, selamat datang di Pulau Dewata Bapak. Dan berikutnya dewan juri kita yang kedua ada Bapak Haji Mustafa Kamal SS dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Selamat datang Bapak, apa kabar? Terima kasih, alhamdulillah baik-baik saja. Sebagaimana rekan-rekan semua, adik-adik semua di sini. Selamat siang dan terus berjuang, merdeka. Merdeka. Terima kasih. Baik. Dan dewan juri kita yang ketiga, beliau adalah tuan rumah di sini Bapak ya. Kita perkenalkan, ini dia yang terhormat Bapak Dr. Andes Iketut Rindawan SHMH dari Universitas Dwi Jendre Denpasar. Apa kabar Bapak? Baik, Om Swastiastu. Generasi kebanggaan bangsa. Bersatu dan optimis. Terima kasih. Baik, kalau tadi kita sudah memperkenalkan semuanya ya Kak ya. Mulai dari peserta, kami berdua dan juga dewan juri. Nah, waktunya kami memperkenalkan babak demi babak yang akan dilalui oleh para peserta. Di mana ada 3 babak. Yang pertama adalah babak uji materi atau babak tematik. Yang kedua adalah babak 1 lawan 1 atau babak rebutan. Nah, yang terakhir adalah babak pilihan benar atau salah ya. Baik.
Dan sepertinya karena adik-adik kita sudah siap, kita akan memulai babak yang pertama. Betul. Dan kita seperti biasa Kak Betul. Dona dan juga generasi kebanggaan bangsa, sebelum mereka mulai kita kasih mereka bonus dulu Bonus nih. ya Kak ya. Bonus. Berapa Kak? Kita kasih mereka 50 untuk setiap regu. Iya, selamat ya Dek. Dan kita akan segera memasuki babak tematik, di mana di babak ini adik-adik dari satu regu, nanti masing-masing regu akan mendapatkan satu buah soal ya, pertanyaan yang akan dijawab dalam waktu 120 detik. Baik, dan karena ini merupakan babak final ya Kak ya. Betul. Berarti nanti soalnya akan dibacakan oleh seseorang yang sangat spesial. Betul sekali. Babak tematik ini soalnya akan diundi, dibacakan dan juga dinilai langsung oleh yang terhormat Wakil Ketua MPR RI Bapak Dr. Andes Hajrianto Y. Tohari MA. Baik, kepada Bapak Hajrianto kami persilahkan. Yang mendapat kesempatan pertama adalah Regu A. Baik. Perhatikan soalnya baik-baik adik-adik. Saya bacakan pelan-pelan, perhatikan. Sebutkan rumusan pasal 35, pasal 36, pasal 36A, pasal 36B, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta jelaskan mengapa bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Mulai. Baik, pasal 35. Bendera negara Indonesia ialah sang merah putih. Pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pasal 36 yakni lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B, lagu kebangsaan ialah Indonesia Raya. Pasal 36C, adanya ketentuan ini sebelumnya belum diatur dalam undang-undang dan hanya diatur dalam peraturan pemerintah nomor 66 tahun 1951. Masuknya ketentuan mengenai lambang negara dan lagu kebangsaan ke dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dimaksudkan untuk melengkapi pengaturan mengenai bendera dan bahasa yang telah ada sebelumnya, dimaksudkan untuk memperteguh ikhtiar bangsa Indonesia terhadap makna dan kedudukan atribut kenegaraan. Meskipun atribut kenegaraan ini tampaknya simbolis, tetapi atribut kenegaraan ini tetap penting karena menunjukkan identitas budaya Indonesia di tengah-tengah pergaulan antar bangsa dan hubungan internasional yang semakin berubah. Atribut kenegaraan ini juga merupakan simbol pemersatu bangsa Indonesia di tengah-tengah perubahan global yang tidak jarang dapat mengancam persatuan dan kesatuan nasional dan juga kebersamaan bangsa, tak terkecuali bangsa Indonesia. Cukup. Baik, cukup. Silakan Bapak, bagaimana penilaian untuk regu A? Penguasaan materi, cara penyampaian, dan ketepatan waktu kami lihat dari sudut-sudut itu dan juga substansinya, maka kami memberikan nilai 20 untuk regu A. Baik, 20 untuk regu A, terima kasih. Berikutnya Bapak berkenan untuk mengundi kembali. Silakan, regu mana kali ini yang berkesempatan untuk menjawab soal? Regu B. Regu B, baik. Adik-adik regu B bersiap-siap ya. Ya. Dengarkan pertanyaan yang baik-baik, disimak. Jelaskan latar belakang dibentuknya komisi yudisial dan sebutkan syarat serta proses pemilihan anggota komisi yudisial. Jadi ada aspek latar belakang, kemudian syarat. Latar belakang dibentuknya komisi yudisial mengingat negara Indonesia adalah menganut negara hukum, maka hukum atau peradilan itu sangat menentukan dalam menegakkan keadilan bangsa di bangsa Indonesia ini. Dari maka itu keluhuran martabat dan perilaku hakim agung harus
ada yang lembaga khusus yang memberikan mengawasi dan menjaga perilaku hakim tersebut. Maka dibentuklah komisi yudisial yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan memiliki wewenang lainnya dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Syarat-syarat untuk menjadi komisi yudisial yaitu anggota komisi yudisial harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela. Masih ada waktu, silakan kalau ingin ditambahkan. Atau katakan cukup apabila sudah merasa cukup. Dan anggota komisi yudisial tersebut diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Cukup jawabannya, Adek? Ya, cukup. Cukup, baik. Terima kasih. Silakan. Jadi latar belakang dibentuknya komisi yudisial tadi sudah cukup baik. Kami lihat dari berbagai aspek, penguasaan materi, ketepatan waktu, kemampuan mengartikulasikan jawaban yang sebetulnya sudah cukup baik pemahamannya. Maka nilai 20. 20 untuk regu B, terima kasih. Dan kesempatan terakhir tentu saja untuk regu C ya. Semoga regu C bisa mendapatkan nilai sempurna ya. Iya. Oke. Perhatikan, panjang ini. Siap? Sebutkan rumusan pasal 20 ayat 5. Sebutkan rumusan pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta jelaskan makna yang terkandung dalam rumusan tersebut. Silakan. Rumusan pasal 20 ayat 5. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang dan wajib diundangkan. Makna dari pasal 20 ayat 5 tersebut adalah dalam suatu pembentukan rancangan undang-undang yang pertama harus mendapat persetujuan dari dua lembaga negara yaitu Presiden dan Wakil Presiden yang pertama untuk menumbuhkan iklim mekanisme check and balance system atau saling mengawasi dan saling mengimbangi antar lembaga negara, yaitu antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dan makna yang kedua yaitu apabila rancangan undang-undang tersebut telah disetujui bersama antara Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat selama 30 hari dan tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi dalam waktu 30 hari, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Sekian, cukup. Cukup, baik. Silakan Pak. Terima kasih. Ketika menyampaikan rumusan pasal 20 ayat 5 itu sangat tepat, tidak ada yang meleset. Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui, rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Dilihat dari aspek penguasaan materi atau substansi, penyampaian, cara menyampaikan dan ketepatan waktu, maka untuk regu C nilai 20. 20 untuk regu C. Baik, terima kasih banyak.
Bapak Hajrianto Yetohari MA. Nilai mereka sama ya Kak? Seri semua Kak. Sepertinya akan tambah seru ya Kak Maya. Pasti saja. Betul. Karena sesaat lagi kita akan memasuki babak yang sangat seru sekali, yaitu babak 1 lawan 1. Ya. Seperti apa keseruan di babak 1 lawan 1? Kita akan saksikan setelah yang berikut ini. Baik, generasi kebanggaan bangsa dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia menyaksikan acara yang sangat luar biasa ini ya. Dan masih dari Pulau Dewata, masih dari Provinsi Bali, di babak final ini kita memasuki babak yang kedua ya Kak ya. Kalau tadi tematik sudah dilalui dengan baik, sekarang kita memasuki babak yang berikutnya, yaitu babak 1 lawan 1. Nah, di babak 1 lawan 1 ini, adik-adik di sini akan memiliki satu kesempatan. Setiap regunya tentu saja secara bergiliran mereka akan menjawab satu buah pertanyaan yang akan kami ajukan, tentu saja ya. Dan siapakah yang berhak untuk menjawab? Yang berhak untuk menjawab adalah mereka yang menekan tombol pertama kali dan paling lama, sampai kakak-kakak menyebutkan siapa yang berhak untuk menjawab ya adik-adik ya. Dan tersedia nilai 10 bagi jawaban yang benar dan akan dikurangi 5 jika jawabannya salah. Jika adik-adik menekan tombol tapi tidak menjawab, juga akan dikurangi 5. Jadi berhati-hati menggunakan tombol ini. Bisa menghasilkan nilai, bisa juga mengurangi nilai kalian ya. Betul. Dan pertanyaan akan dibacakan satu kali lagi bagi 2 regu yang berhak untuk menjawab jika salah satu regu sudah menekan tombol tapi jawabannya salah. Ya adik-adik, jadi kalian masih punya satu kesempatan lagi. Lumayan ya, simpel peraturannya Kak ya. Betul, sangat simpel sekali. Intinya silahkan dengarkan baik-baik dulu soalnya agar tidak salah menafsirkan dalam menjawab. Tetapi kalau sudah yakin silahkan tekan bel dengan cepat dan lama sampai kakak-kakak menyebutkan regu mana yang berhak untuk menjawab ya. Kalau sudah siap silahkan peserta pertama dari masing-masing regu untuk memasuki podium. Coba ada di tes belnya dulu, regu A, regu B, regu C. Baik, sudah mantap semua belnya sudah, ya. Baik, ini dia soal yang pertama. Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh. Ya, regu B. Oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya. Dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Ya, bagaimana Dewan Juri? Nilai 10. 10 untuk regu B. Awal yang sangat bagus. Silakan kembali dan berganti ke peserta berikutnya. Yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat jika presiden dan wakil presiden. Ya, regu C. Partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Bagaimana Dewan Juri? Baik, karena substansinya masuk bisa dibenarkan nilai 10. Nilai 10 untuk regu C. Waduh. Baik, tangan di atas tombol, konsentrasi kembali, tekan yang lama bel. Ya. Silakan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22A adalah 5, 4, 3, 2. Ya, regu A. Maaf, pasal 22A. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat berhak mengajukan usul rancangan undang-undang kepada 5. Pasal 22A. Bagaimana Dewan Juri? Minus 5. Minus 5. Tidak apa-apa, tetap semangat Adek. Regu B dan regu C, dengarkan baik-baik soalnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 22A adalah 5, 4, 3, 2, 1. Baik, waktunya habis. Sayang silakan, sekali. Ada yang kembali. Silakan. Tadi ada yang tahu jawabannya? Tadi? Ya, regu B. Regu B.
Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Bagaimana Dewan Juri? Benar. Itu tadi dia jawabannya ya, bunyi dari pasal 22A. Sekarang kembali konsentrasi adik-adik, ini peserta keempat ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 25A. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Dewan Juri. Jawaban sempurna nilai 10. 10. Peserta kelima. Baik, ini dia peserta kelima. Iya. Sudah siap Adek? Tangan di atas tombol, ini dia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28I ayat 5 adalah 5, 4, 3. Ya, Bu A. Pasal 28I ayat 5 bunyinya untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia orang lain. Maaf, saya ulangi. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia orang lain. 5, 4, 3, 2, 1. Ya. Bagaimana Dewan Juri? Minus 5. Minus 5 Regu A, tidak apa-apa. Sebentar, masih ada satu kesempatan untuk Regu B dan Regu C. Betul, dengarkan ini dia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28I ayat 5 adalah 5, 4, 3, 2, 1. Ya, waktunya habis ya. Silakan boleh kembali Adek. Sayang sekali. Silakan boleh kembali, ada yang tahu nggak? 28I ayat 5. Regu A, silakan. Regu A, silakan. Apa coba jawabannya Dek? Bunyi pasalnya. Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan. Bagaimana Dewan Juri? 10 untuk dirinya. 10 untuk dirimu. Baiklah, silakan. Peserta ke-6. Berikutnya, ini peserta ke-6. Ya. Kami akan membacakan, dengarkan baik-baik adik-adik ya. Menguatnya partisipasi politik sebagai perwujudan kedaulatan rakyat melalui pemilihan umum yang jujur, adil, langsung. A. Indikator demokratis. Bagaimana Dewan Juri? Jawaban sempurna nilai 10. 10 untuk Regu A. Silakan. Peserta ke-7 sekarang ya. Ya, ini dia peserta ke-7 kita. Baik, tangan kembali bersiap di atas tombol. Ini dia pertanyaannya. Yang dimaksud dengan fakir adalah C. Yang dimaksud dengan fakir adalah orang-orang yang tidak mampu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Bagaimana Dewan Juri? Ulangi. Yang dimaksud dengan fakir adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Minus 5. Minus 5 Regu C. Jangan kemana-mana adik stay. Ya baik. Terima kasih, satu kali lagi soal dibacakan untuk Regu A dan Regu C. Baru satu kata nggak apa-apa. Ayo mulai. Loh. Tenang. Ini saya juga ikut ngeliatin, takut yang mana ini, ayo. Yang dimaksud A. Nah, boleh sekarang. Sekarang boleh. Fakir adalah orang yang tidak mampu berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Baik, Dewan Juri. Ulangi Dek, ingat-ingat. Santai, tenang. Jangan grogi. Fakir adalah orang yang tidak mampu berusaha untuk menghidupi dirinya sendiri. Baik, nilai 10. 10 untuk Regu A. Peserta ke-8 sekarang, ayo. Bersemangat kembali ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 7A adalah 5, 4,
3, 2, A. Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dari jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden. Dewan Juri. Nilai 10. 10 regu A. Silakan peserta ke-9. Ayo, ini 2 soal lagi loh, ini untuk menambah nilai sebanyak-banyaknya. Betul, ini tersedia nilai masing-masing 10 lagi, berarti ada 20 nilai lagi yang bisa diperebutkan ya adik-adik. Betul, tangan di atas tombol, ini dia soal berikutnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 18 ayat 4 adalah B. Gubernur, Bupati, dan Wali Kota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan wali kota. Ya. Masing-masing sebagai kepala pemerintahan provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Bagaimana Dewan Juri? Nilai 10. 10, regu B, silakan. Peserta terakhir, maju. Ini dia merupakan peserta terakhir, kesempatan terakhir untuk menambahkan 10 poin bagi regunya masing-masing ya. Dengarkan baik-baik, ini dia soalnya. Wewenang Mahkamah Konstitusi adalah A. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji peraturan perundang-undangan menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus sengketa tentang hasil pemilihan umum. Bagaimana Dewan Juri? Ya, silakan Dewan Juri. Nilai 10. 10 regu A. Baik. Wah, luar biasa ya. Kan ya. Ini adik-adik kita ini emang punya kecerdasan yang luar biasa kan. Nilainya pun bersaing, kita akan sebutkan ya. Dan silakan Kak. Ya, ini dia di regu A berhasil mengumpulkan nilai 110. Unggul sementara ya. Baik, regu B masih bisa diperbaiki nanti 90. Dan regu C total nilai 75. Bagi Anda semua yang masih penasaran siapakah yang akan menjadi sang juara dari Provinsi Bali ini, jangan kemana-mana, sesaat lagi kami akan kembali. Generasi kebanggaan bangsa di seluruh Nusantara, terima kasih masih setia bersama kami dalam Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SLTA se-Indonesia, masih dari Provinsi Bali. Dan ya, kita sudah memasuki babak final dan ini adalah babak penentuan. Betul sekali Kak. Ya. Kita memasuki babak yang terakhir, yaitu babak pilihan benar atau salah. Baik, kalau begitu kita akan memulai babak pilihan benar atau salah dan inilah dia pernyataan yang pertama. Silakan. Ketetapan MPR RI nomor 5 /MPR/1999 tentang penentuan pendapat di Timor Timur dinyatakan tetap berlaku dengan ketentuan. Artinya, ketetapan ini dinyatakan tidak berlaku apabila seluruh ketentuan yang diamanatkan dalam ketetapan tersebut telah selesai dilaksanakan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Ya, silahkan Dewan Juri. Ya, jawabannya salah. Regu A mendapatkan 7 poin, regu B 1 poin, dan regu C 5 poin.
Baik, berkonsentrasi kembali adik-adik, pernyataan berikutnya. Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi, kabupaten, dan kota. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan Dewan Juri. Ini jelas sekali salah. Ini dia. Karena tidak ada di kabupaten kota ya. Regu A mendapatkan tambahan 9 poin, Regu B 4 poin, dan Regu C 7 poin. Baik, kembali konsentrasi ya, Tambah adik-adik. nilai sebanyak-banyaknya adik-adik, silakan. Ini dia pernyataannya. Kata pembukaan merupakan penyebutan resmi untuk menunjuk pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Istilah lain yang dipakai adalah preambul, sebagaimana tercantum dalam naskah asli Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri silakan. Benar. Benar jawabannya ya. 100% menjawab benar. Sudah pasti nilainya ya. Bagus semua nih. Ini dia. Bagus semua. Baik, adik-adik. Pernyataan berikutnya akan dibacakan kembali, konsentrasi ya. Tidak boleh bisik-bisik loh, harus Tidak bekerja boleh. sendiri-sendiri ini ya. Ya. Salah satu persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden adalah setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945. Persyaratan setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus tahun 1945 didasarkan atas rekomendasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, dan 1. Baik, Dewan Juri silahkan. Salah. Jawabannya salah. Ternyata kita lihat bagaimana hasilnya. Regu A mendapatkan 8 poin, Regu B 8 poin, dan Regu C meraih nilai sempurna dengan 10 poin. Ya, kita lanjutkan kembali adik-adik, konsentrasi. Ya, ini dia. Sebagai bagian dari upaya mempertegas sistem pemerintahan presidensil dan mekanisme check and balances dalam penyelenggaraan negara, Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, Dewan Juri silahkan. Ya, DPR memegang kekuasaan membentuk undang-undang, tapi membahas bersama presiden ya. Jadi salah kalimatnya. 66% menjawab salah. Bagaimana nilai mereka? Ini dia. Ya, ini Regu A mendapatkan tambahan 6 poin, Regu B 8 poin, dan Regu C 6 poin ya. Baik, kembali konsentrasi, Kak Mai akan membacakan pernyataan berikutnya. Ya. Konsentrasi adik-adik, siap Kak Mai? Ini dia soalnya. Sesuai dengan ketetapan MPR RI nomor 7 /MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia, prajurit Tentara Nasional Indonesia tunduk kepada kekuasaan peradilan militer dalam hal pelanggaran hukum militer dan tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silahkan Dewan Juri. Benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Kita lihat ini dia hasilnya. Bagus nilainya ya.
Regu A mendapatkan tambahan 10 poin, Regu B 9 poin, dan Regu C juga 9 poin. Kembali konsentrasi, ini dia soal berikutnya. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan Dewan Juri. Ya, ini jelas benar. Jelas benar tanya ya. Baik, jawaban yang tepat adalah benar, ini dia hasilnya. Luar biasa. Ini luar biasa hasilnya, bagus sekali ya. Baik, Regu A mendapatkan tambahan 10 poin, Regu B 10 poin, dan Regu C 10 poin. Baik, konsentrasi kembali. Ini dia soal yang berikutnya. Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik. Dewan Juri. Ini jelas salah. Jelas salah nilai jawaban yang tepat ya. Tapi nilainya sepertinya baik semuanya. Kita lihat. Ya. Bagus sekali. Regu A 10 poin, Regu B 10 poin, dan Regu C juga 10 poin. Luar biasa ya. Kembali konsentrasi, ini pernyataannya agak panjang, dengarkan baik-baik ya. Ini dia. Tercapainya hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai resiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata adalah salah satu indikator manusiawi. Sebagaimana diatur di dalam ketetapan MPR RI nomor 7, /MPR, /2001 tentang visi Indonesia masa depan. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Dewan Juri. Bukan indikator manusiawi, tapi indikator sejahtera. Jawabannya salah. Jawaban yang tepat adalah salah. Ini dia hasilnya. Kita menghitung sama-sama. 1, 2, 3. Baik. Ya. Bagus juga nilainya ya. Regu A mendapatkan tambahan 10 poin, Regu B 8 poin, dan Regu C 10 poin. Kembali konsentrasi adik-adik. Baik. Adik-adik, saya akan membacakan satu buah pernyataan lagi dan ini adalah pernyataan yang terakhir ya. Jadi kalian benar-benar berkonsentrasi. Betul. Karena ini menentukan nasib kalian, apakah kalian akan maju ke Jakarta atau tidak ya. Siap, ini dia pernyataannya. Pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang yang sedang dilakukan Mahkamah Agung wajib dihentikan apabila undang-undang yang menjadi dasar pengujian peraturan tersebut sedang dalam proses pengujian Mahkamah Konstitusi sampai ada putusan Mahkamah Konstitusi. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Baik, silakan Dewan Juri. Jawabannya adalah benar. Jawaban yang tepat adalah benar. Kita lihat, ini dia hasilnya. Kita hitung sama-sama. Ayo. 5, 4, 3, 2, 1. Baik, ini dia perolehan hasil akhirnya. Kak Dona, silakan. Regu A mendapatkan tambahan 10 poin, Regu B 4 poin, dan Regu C 9 poin. Ya. Baik, ini adalah tegang sekali ya. Hasil akhir dari babak betul. Pilihan benar atau salah. Ini adalah babak penentuan ya.
Betul sekali, dan Dewan Juri akan segera mengakumulasi nilai dan segera kita akan ketahui siapakah yang akan menjadi juara dan akan mewakili Provinsi Bali untuk berlaga di tingkat nasional di Jakarta. Kita punya teman loh ya. Betul, luar biasa memang acara ini. Dan sepertinya Dewan Juri telah selesai mengakumulasi nilai. Segera kita akan ketahui siapakah yang akan menjadi sang juara yang akan mewakili Provinsi Bali untuk terbang ke Jakarta. Kepada Dewan Juri kami persilahkan. Terima kasih. Om Swastiastu. Para peserta lomba, para hadirin yang kami hormati, kami hanya ingin mempersingkat saja. Kami bertiga Dewan Juri, saya Agun Gunanjar Sudarsa, di sebelah kiri saya Pak Mustafa Kamal, dan di sebelah kanan saya Pak I Ketut Rindawan. Setelah mengikuti secara seksama lomba cerdas cermat 4 pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, yang sesungguhnya ini adalah bagian dari proses sosialisasi 4 pilar, yang tujuannya tidak lain adalah bagaimana kita berkesadaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini dengan mengaplikasikan, mengimplementasikan, dan mempraktekkan secara langsung kesehari-harian kita berkenaan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara kita, yaitu 4 pilar. Dan untuk lomba kali ini, pada akhirnya Dewan Juri memutuskan untuk juara ketiga, Regu C dari SMKN 3 Bangli dengan nilai 161. Kemudian juara kedua Regu B dari SMK Pariwisata Mengwitani dengan nilai, kalau tadi 161, SMK Pariwisata Mengwitani juara kedua ini dengan nilai 162. Dan juara pertama, Regu A dari SMKN 1 Tabanan dengan nilai 200. Dengan demikian, Regu A dari SMKN 1 Tabanan, kami Dewan Juri memutuskan pada akhirnya bahwa Anda lolos untuk mengikuti lomba pada putaran final nasional di Jakarta. Demikian hasil perlombaan ini, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Baik, ya, selamat. Dan berikutnya kami mengundang dengan hormat untuk memberikan piala dan plakat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diserahkan oleh anggota MPR RI dari fraksi PKS, Dr. Andes Mustafa Kamal SS, untuk memberikan kepada juara ketiga yang diraih oleh Regu C dari SMKN 3 Bangli. Berikutnya, piala dan uang pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali diserahkan oleh PLT Sekda Provinsi Bali Iwayan Swasta SHMM didampingi oleh Dr. Andes I Ketut Rindawan SHMH dari Universitas Dwi Jendre Denpasar. Silakan. Selamat ya Adik. Kalian sudah memberikan yang terbaik. Sekali lagi boleh minta tepuk tangan untuk juara ketiga kita, ini dia. Baik. Untuk memberikan penghargaan kepada juara kedua kita, kami persilahkan kepada yang terhormat akan memberikan piala dan plakat dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diserahkan oleh anggota MPR RI dari fraksi Partai Golkar, Bapak Dr. Andes Agun Gunanjar Sudarsa, BCIP MSI. Dan memberikan piala dan uang pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali diserahkan oleh PLT Sekda Provinsi Bali Iwayan Swasta SHMM didampingi oleh Kepala Bidang Pendidikan Menengah Iwayan Sirina Esos MSI. Silakan. Terima kasih. Baik, ini dia, boleh minta tepuk tangan untuk juara kedua kita. Juara kita diraih oleh SMK Pariwisata Mengwitani. Selamat Adik. Selamat. Iya. Dan berikutnya,
untuk memberikan piala dan plakat penghargaan dari Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk juara pertama kita akan diserahkan oleh Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Bapak Hajrianto Y. Tohari MA untuk memberikan kepada juara pertama yang diraih oleh SMK Negeri 1 Tabanan. Baik, dan berikutnya piala dan uang pembinaan dari Dinas Pendidikan Provinsi Bali akan diserahkan oleh PLT Sekda Provinsi Bali Iwayan Swasta SHMM didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Bali Dr. Andes AA Ngurah Gede Sujaya. Kami persilakan. Ya, sekali lagi kami ucapkan selamat kepada SMKN 1 Tabanan yang akan mewakili Provinsi Bali untuk berlaga di tingkat nasional mewakili Provinsi Bali. Iya. Dan berakhir sudah acara kita hari ini. Betul. Terima kasih kepada seluruh penonton setia Lomba Cerdas Cermat 4 Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara di seluruh Nusantara. Betul. Terima kasih untuk kepada Dewan Juri yang terhormat dan seluruh jajaran pejabat dari Provinsi Bali. Betul. Dan juga para penonton yang ada di studio dan juga para peserta tentu saja terima kasih. Ya. Rekan saya Dona, terima kasih. Terima kasih Kak Mai. Baik. Semoga kalau kita ada kesempatan bisa bertemu lagi ya Kak Dona ya. Amin, amin. Untuk Anda semua jangan lupa ya Kak ya. Untuk selalu mensosialisasikan dan mengaplikasikan 4 pilar utama di kehidupan sehari-hari. Kami berdua mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Saya Dona Amelia dan rekan saya Anita Mai. Bulatkan tekad, satukan rasa. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Karena kita adalah generasi kebanggaan bangsa. Bersatu dan optimis. Sampai jumpa. Generasi muda Indonesia, generasi penerus bangsa. Jujur, cerdas, cermat dan berbudi pekerti. Maju bersama bangun Indonesia.